Kisah Perang Badar. Bab 1. Latar belakang terjadinya Perang Badar. Setelah Rasulullah SAW dan kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah, keadaan mereka belum sepenuhnya aman. Kaum Quraisy Mekah masih menyimpan kebencian dan permusuhan yang mendalam terhadap Islam. Mereka tidak hanya menolak dakwah Rasulullah SAW, tetapi juga merampas harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah, menyiksa orang-orang yang lemah, serta terus merencanakan upaya untuk memadamkan cahaya Islam. Di Madinah, kaum muslimin membangun masyarakat baru yang berlandaskan iman dan persaudaraan. Namun secara ekonomi mereka berada dalam kondisi sulit. Banyak dari mereka meninggalkan rumah, kebun, dan perdagangan di Mekah demi mempertahankan keimanan. Sementara itu, Quraisy justru menggunakan harta rampasan tersebut untuk mendanai kafilah dagang yang melintasi jalur Syam, salah satunya dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Rasulullah SAW kemudian mendapat kabar tentang kafilah dagang Quraisy yang membawa kekayaan besar hasil perdagangan dari Syam menuju Mekah. Beliau SAW bermaksud menghadang kafilah tersebut, bukan untuk berperang besar, tetapi sebagai upaya mengambil kembali hak kaum muslimin dan sekaligus memberi tekanan ekonomi kepada Quraisy agar menghentikan permusuhan mereka. Namun Abu Sufyan yang cerdik menyadari rencana tersebut. Ia segera mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. Mendengar hal ini, kaum Quraisy bangkit dengan kesombongan dan keangkuhan, lalu mengirim pasukan besar sekitar 1.000 orang lengkap dengan persenjataan dan pemimpin-pemimpin utama mereka, termasuk Abu Jahal, dengan tujuan menunjukkan kekuatan dan menghancurkan kaum muslimin. Disinilah keadaan berubah. Niat awal kaum muslimin hanya menghadang kafilah dagang, tetapi situasi berkembang menjadi konfrontasi bersenjata yang tidak terelakkan. Kedua pasukan akhirnya bergerak menuju sebuah tempat bernama Badar, sebuah daerah yang memiliki banyak sumur dan menjadi jalur penting perdagangan. Tanpa disangka, di lembah Badar itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan terjadinya peristiwa besar yang kelak mengubah arah sejarah Islam. Dari kondisi yang serba terbatas, kaum muslimin melangkah maju dengan iman, doa, dan tawakal. Sementara kaum Quraisy datang dengan kesombongan dan kepercayaan pada kekuatan duniawi. Inilah awal dari Perang Badar, pertempuran yang menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Bab 2. Kondisi dan kekuatan pasukan. Ketika kaum muslimin berangkat dari Madinah menuju Badar, mereka tidak mempersiapkan diri untuk perang besar. Tujuan awal mereka hanyalah menghadang kafilah dagang Quraisy. Karena itu, jumlah pasukan, perlengkapan, dan persenjataan yang mereka miliki sangat terbatas. Namun, justru dari keterbatasan inilah tampak jelas perbedaan antara kekuatan iman dan kekuatan duniawi. Kondisi pasukan kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin sekitar 313 orang, terdiri dari kaum muhajirin dan ansor. Mereka berangkat dengan peralatan seadanya. Hanya memiliki 2 ekor kuda, sekitar 70 ekor unta yang digunakan secara bergantian. Banyak sahabat berjalan kaki dalam jarak yang jauh. Rasulullah SAW sendiri turut bergantian menunggang unta bersama para sahabatnya, menunjukkan kerendahan hati dan kebersamaan beliau sebagai pemimpin. Senjata yang dimiliki pun sederhana, seperti pedang, tombak, dan perisai seadanya. Meskipun secara fisik lemah dan jumlahnya sedikit, kaum muslimin memiliki kekuatan iman, ketaatan, dan semangat jihad yang tinggi. Mereka berangkat dengan tekad untuk membela agama Allah, bukan demi harta atau kemuliaan dunia. Kondisi pasukan kaum Quraisy. Berbeda jauh dengan kaum muslimin, pasukan Quraisy berangkat dengan kekuatan besar dan penuh kesombongan. Jumlah mereka sekitar 1.000 orang, lengkap dengan perlengkapan perang. 100 ekor kuda, 700 ekor unta, senjata dan baju perang yang lengkap. Pasukan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh utama Quraisy seperti Abu Jahil, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Mereka berangkat dengan niat pamer kekuatan, bahkan disertai musik dan perayaan, sebagai bentuk keangkuhan dan keyakinan bahwa mereka pasti menang.
Sebagian dari mereka sebenarnya sudah ingin kembali setelah kafilah Abu Sufyan selamat. Namun, Abu Jahil menolak dan bersikeras untuk tetap maju ke Badar karena ingin menunjukkan dominasi Quraisy dan menghancurkan kaum muslimin sekali untuk selamanya. Perbandingan dua pasukan. Secara kasat mata, kemenangan hampir mustahil bagi kaum muslimin. Jumlah pasukan jauh lebih sedikit, peralatan perang sangat terbatas, pengalaman tempur kalah dibanding Quraisy. Namun, di sisi lain kaum Quraisy datang dengan jumlah besar dan persenjataan lengkap, rasa sombong dan kepercayaan diri berlebihan, tujuan duniawi dan kebencian. Sementara kaum muslimin melangkah dengan iman, doa dan tawakal kepada Allah. Perbedaan inilah yang kelak menjadi faktor penentu dalam peristiwa besar di Badar. Bab 3. Strategi Rasulullah SAW dan posisi di Badar. Ketika kaum muslimin tiba di wilayah Badar, Rasulullah SAW tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Meski jumlah pasukan sedikit dan perlengkapan terbatas, beliau SAW menunjukkan kepemimpinan yang matang, penuh hikmah, dan terbuka terhadap musyawarah. Pemilihan posisi strategis. Awalnya, Rasulullah SAW memilih sebuah tempat untuk berhenti. Namun, seorang sahabat yang cerdas dan berpengalaman dalam peperangan, Al-Hubab bin Al-Mundhir radhiyallahu anhu, bertanya dengan penuh adab, "Wahai Rasulullah, apakah tempat ini wahyu dari Allah atau hanya strategi perang?" Ketika Rasulullah SAW menjawab bahwa itu adalah strategi, Al-Hubab mengusulkan agar kaum muslimin berkemah di dekat sumur-sumur Badar, menguasai sumber air, dan menutup sumur-sumur lainnya. Dengan begitu, kaum muslimin memiliki persediaan air yang cukup, sementara pasukan Quraisy akan kesulitan. Rasulullah SAW menerima usulan tersebut dengan lapang dada. Ini menunjukkan bahwa beliau SAW adalah pemimpin yang menghargai pendapat sahabat, meskipun beliau seorang nabi. Penguasaan sumber air. Kaum muslimin kemudian bergerak dan menguasai sumur utama Badar. Mereka membuat kolam penampungan air dan menutup sumur-sumur lainnya. Strategi ini sangat penting karena air adalah kebutuhan utama di medan perang. Musuh menjadi lemah secara fisik dan mental, kaum muslimin dapat bertahan lebih lama. Langkah ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan kaum muslimin dalam pertempuran. Pendirian tenda komando. Rasulullah SAW juga mendirikan sebuah tenda khusus, Al-Arish, di lokasi yang aman sebagai pusat komando. Dari tenda inilah, beliau SAW memantau jalannya pertempuran dan mengatur strategi. Di tenda tersebut, Rasulullah SAW ditemani oleh Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu yang setia mendampingi beliau. Tenda ini juga berfungsi sebagai tempat Rasulullah SAW memanjatkan doa dengan penuh kekhusyukan. Doa dan tawakal Rasulullah SAW. Pada malam sebelum dan saat perang, Rasulullah SAW berdoa dengan sangat sungguh-sungguh kepada Allah, mengangkat tangan hingga selendangnya terjatuh. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Doa ini mencerminkan ketawakalannya yang total dan kesadaran bahwa kemenangan sejati hanya datang dari Allah, bukan dari strategi semata. Perpaduan strategi dan iman. Strategi Rasulullah SAW di Badar memperlihatkan keseimbangan yang sempurna antara ikhtiar maksimal, strategi, posisi, musyawarah, ketergantungan penuh kepada Allah, doa dan tawakal. Inilah teladan besar bagi umat Islam, berusaha dengan sungguh-sungguh lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Bab 4. Awal pertempuran. Duel 1 lawan 1. Setelah kedua pasukan berhadapan di lembah Badar, suasana menjadi tegang dan hening. Debu padang pasir beterbangan dan setiap mata tertuju pada lawan di seberang. Sesuai tradisi peperangan Arab saat itu, pertempuran besar diawali dengan duel 1 lawan 1 sebagai ujian keberanian dan kehormatan. Tantangan dari kaum Quraisy.
Dari barisan Quraisy, maju 3 tokoh besar yang dikenal kuat dan disegani. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah. Dengan penuh kesombongan, mereka menantang kaum muslimin untuk bertarung. Tantangan ini dimaksudkan untuk menjatuhkan mental pasukan Islam sejak awal. Pada mulanya, beberapa pemuda Ansor maju menyambut tantangan tersebut. Namun, kaum Quraisy menolak dan berkata bahwa mereka hanya ingin berduel dengan kaum mereka sendiri dari Quraisy, bukan dari Madinah. Maju para pahlawan Islam. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil 3 pahlawan dari kalangan Muhajirin. Hamzah bin Abdul Muthalib, radhiyallahu an, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikenal sebagai singa Allah. Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu an, pemuda pemberani dan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubaidah bin Al-Haris, radhiyallahu an, sahabat senior yang mulia. Ketiganya maju dengan penuh keyakinan dan keteguhan iman, membawa panji kehormatan Islam di medan pertama Perang Badar. Jalannya duel. Duel pun dimulai. Hamzah radhiyallahu an menghadapi Utbah bin Rabi'ah, dan dengan keberanian serta kekuatan imannya, Hamzah berhasil menumbangkannya. Ali radhiyallahu an berhadapan dengan Walid bin Utbah. Duel sengit terjadi, namun Ali berhasil mengalahkannya dengan cepat. Ubaidah bin Al-Haris radhiyallahu an bertarung melawan Syaibah bin Rabi'ah. Pertarungan ini berlangsung berat. Ubaidah terluka parah. Melihat hal itu, Hamzah dan Ali segera membantu, hingga Syaibah pun tewas. Ubaidah radhiyallahu an kemudian dibawa kembali ke barisan kaum muslimin. Luka-lukanya sangat parah, dan beliau kelak wafat sebagai syahid, menjadi salah satu syuhada pertama di Perang Badar. Dampak duel terhadap jalannya perang. Kemenangan kaum muslimin dalam duel ini membawa dampak besar, meningkatkan semangat pasukan Islam, mengguncangkan mental pasukan Quraisy, menjadi pertanda bahwa pertolongan Allah telah dekat. Sebaliknya, kaum Quraisy kehilangan tokoh-tokoh penting di awal pertempuran, sehingga rasa percaya diri mereka mulai runtuh. Pertanda awal kemenangan. Duel 1 lawan 1 di Badar bukan sekedar pertarungan fisik, melainkan juga pertarungan iman melawan kesombongan. Kemenangan kaum muslimin di awal ini menjadi pembuka bagi pertempuran besar yang akan segera terjadi, sekaligus isyarat bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah, tetapi oleh kebenaran dan pertolongan Allah. Bab 5. Pertempuran besar dan pertolongan Allah. Setelah duel 1 lawan 1 berakhir dengan kemenangan kaum muslimin, pertempuran besar pun pecah. Kedua pasukan saling maju, dan lembah Badar berubah menjadi medan perang yang penuh debu, teriakan, dan denting senjata. Inilah saat di mana iman diuji dan janji pertolongan Allah mulai tampak nyata. Dimulainya pertempuran besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur barisan kaum muslimin dengan rapi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan saf satu persatu, bahkan dengan tongkat di tangan beliau memastikan barisan tetap lurus dan teratur. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin dan ketaatan sangat penting, bahkan di saat genting. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi semangat kepada para sahabat dan berpesan agar mereka tidak memulai serangan kecuali dengan izin, serta tetap bersabar dan bertakwa. Ketika pertempuran benar-benar dimulai, kaum muslimin maju dengan penuh keberanian, menyebut nama Allah dalam setiap langkah mereka. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kepasrahan. Di tengah dahsyatnya pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memanjatkan doa dengan penuh kesungguhan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan tinggi-tinggi, bermunajat kepada Allah hingga selendangnya jatuh dari bahu beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang melihat hal itu berkata dengan lembut, "Wahai Rasulullah, cukuplah doa engkau, sungguh Allah akan menepati janjinya." Doa ini menjadi bukti bahwa kemenangan sejati tidak bergantung pada kekuatan manusia, melainkan pada pertolongan Allah semata. Turunnya pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah dengan mengirimkan pertolongannya yang luar biasa. Dalam Al-Quran,
Allah menyebutkan bahwa Dia menurunkan ribuan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Quran Surah Al-Anfal ayat 9-12. Para sahabat merasakan kehadiran pertolongan ini. Ada yang mendengar suara cambukan di udara, ada pula yang melihat musuh jatuh tanpa diketahui siapa yang menebasnya. Hati kaum muslimin menjadi tenang dan teguh, sementara hati kaum Quraisy dipenuhi ketakutan dan kekacauan. Kekalahan kaum Quraisy dan gugurnya pemimpin mereka. Dengan pertolongan Allah, barisan Quraisy mulai goyah. Banyak tokoh penting mereka yang tewas di medan perang. Yang paling terkenal adalah Abu Jahil, musuh besar Islam, yang akhirnya terbunuh oleh dua pemuda Ansor dan dipastikan wafat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kematian Abu Jahil menjadi pukulan telak bagi kaum Quraisy karena ia adalah simbol kesombongan dan permusuhan terhadap Islam. Perang yang ditentukan oleh iman. Badar menunjukkan bahwa pertolongan Allah datang ketika iman, kesabaran, dan ketaatan bersatu. Kaum muslimin yang sedikit jumlahnya justru tampil dengan keberanian luar biasa, sementara kaum Quraisy yang besar jumlahnya kehilangan arah dan keberanian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari itu sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan, antara iman dan kekufuran. Pertempuran besar di Badar bukan hanya kemenangan militer, tetapi kemenangan akidah. Allah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati bukan pada jumlah dan senjata, melainkan pada keimanan dan pertolongannya. Bab 6. Kemenangan kaum muslimin. Setelah pertempuran besar berlangsung dengan dahsyat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kaum muslimin, keadaan di medan Badar mulai berubah secara nyata. Pasukan Quraisy yang sebelumnya datang dengan penuh kesombongan, kini kocar-kacir dan kehilangan kendali. Sementara kaum muslimin semakin mantap melangkah dengan keyakinan dan keberanian. Kekalahan telak kaum Quraisy. Satu demi satu barisan Quraisy runtuh. Banyak dari mereka melarikan diri meninggalkan medan perang, sementara sebagian lainnya tertawan atau tewas. Tokoh-tokoh utama Quraisy yang selama ini menjadi penghalang dakwah Islam berguguran di Badar, menjadikan kekalahan ini sangat menyakitkan bagi kaum musyrikin. Jumlah korban dari pihak Quraisy, 70 orang tewas, 70 orang ditawan. Kekalahan ini merupakan pukulan besar bagi Quraisy Mekah, baik secara militer, politik, maupun mental. Korban dari kaum muslimin. Di sisi lain, kaum muslimin juga kehilangan saudara-saudara mereka yang gugur di medan jihad. Sebanyak 14 orang sahabat gugur sebagai syuhada, terdiri dari 6 orang dari kaum muhajirin, 8 orang dari kaum ansor. Mereka gugur dengan penuh kemuliaan, mengorbankan jiwa demi mempertahankan agama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati para syuhada ini dan mendoakan mereka. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di medan kemenangan. Meski meraih kemenangan besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersikap sombong. Beliau bersabda kepada kaum muslimin bahwa kemenangan ini bukan karena kekuatan mereka, melainkan semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tidak membunuh musuh yang telah menyerah, tidak menyakiti tawanan, tidak melampaui batas dalam kemenangan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan dan akhlak, bahkan saat berada di puncak kemenangan. Pengumpulan ghanimah atau harta rampasan perang. Setelah perang usai, kaum muslimin mengumpulkan harta rampasan perang atau ghanimah. Terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Mengenai pembagiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu yang menjelaskan bahwa pembagian ghanimah adalah hak Allah dan Rasul-Nya dan harus dilakukan dengan adil. Dari peristiwa ini, kaum muslimin belajar tentang ketaatan kepada pemimpin, kejujuran, pentingnya persatuan setelah kemenangan. Kemenangan yang mengubah sejarah. Kemenangan di Badar menjadi titik balik besar dalam sejarah Islam. Kedudukan kaum muslimin semakin kuat di Madinah. Kabilah-kabilah Arab mulai menghormati dan memperhitungkan Islam. Musuh-musuh Islam mulai menyadari bahwa Islam bukan kekuatan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kemenangan ini dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat Islam sepanjang zaman. Kemenangan kaum muslimin di Badar adalah kemenangan yang lahir dari iman,
kesabaran, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Badar mengajarkan bahwa ketika kaum beriman bersatu dan bertawakal kepada Allah, maka pertolongannya akan datang meski dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Bab 7. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tawanan perang. Setelah kemenangan besar kaum muslimin di Perang Badar, terdapat sekitar 70 orang tawanan dari pihak Quraisy. Peristiwa ini menjadi ujian penting bagi kaum muslimin. Bagaimana bersikap kepada musuh yang telah kalah. Disinilah tampak jelas kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Musyawarah tentang tawanan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengambil keputusan sendiri. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah mengenai nasib para tawanan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengusulkan agar para tawanan ditebus dengan harta karena mereka masih kerabat dan diharapkan kelak mendapat hidayah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat agar para tawanan dihukum tegas, mengingat permusuhan mereka yang berat terhadap Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih pendapat Abu Bakar, yaitu memberi kesempatan hidup kepada para tawanan dengan tebusan atau bentuk kebaikan lainnya. Keputusan ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan rahmat dan peluang taubat, bukan balas dendam. Perlakuan yang penuh kemanusiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar para tawanan diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Para sahabat bahkan memberi makanan yang sama, bahkan lebih baik kepada tawanan. Mendahulukan tawanan dalam pembagian roti, tidak menyiksa atau merendahkan mereka. Banyak tawanan yang kemudian mengakui bahwa mereka belum pernah diperlakukan sebaik itu oleh musuh perang. Tebusan dengan ilmu pengetahuan. Sebagian tawanan yang tidak mampu membayar tebusan diberi kesempatan untuk menebus diri dengan mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak Madinah. Kebijakan ini sangat luar biasa karena menunjukkan tingginya nilai ilmu dalam Islam. Membebaskan tawanan tanpa kekerasan, meningkatkan kecerdasan masyarakat Muslim. Dari sinilah lahir generasi yang lebih berilmu dan beradab. Setelah keputusan diambil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang mengingatkan agar kaum muslimin tidak tergesa-gesa dalam mengambil harta tebusan sebelum kekuatan Islam benar-benar kokoh. Quran Surah Al-Anfal ayat 67. Ayat ini menjadi pelajaran bahwa setiap keputusan besar harus disertai pertimbangan maslahat jangka panjang. Wahyu Allah selalu menjadi penuntun dalam setiap urusan. Dampak sikap mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melunakkan hati banyak orang Quraisy, menjadi sebab masuk Islamnya sebagian tawanan di kemudian hari, menunjukkan bahwa Islam adalah agama keadilan dan kasih sayang. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tawanan Perang Badar menjadi teladan agung dalam sejarah kemanusiaan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukanlah menindas yang kalah, melainkan mampu menegakkan keadilan, kasih sayang, dan membuka pintu hidayah bagi siapapun. Bab 8. Dampak besar Perang Badar bagi umat Islam. Perang Badar bukan sekedar kemenangan di medan tempur, tetapi merupakan peristiwa besar yang membawa dampak mendalam bagi perjalanan dakwah Islam. Kemenangan ini menjadi titik balik yang mengubah posisi kaum muslimin, baik secara spiritual, sosial maupun politik di Jazirah Arab. Meningkatnya kedudukan dan wibawa kaum muslimin. Sebelum Perang Badar, kaum muslimin sering dipandang sebagai kelompok kecil dan lemah. Namun setelah kemenangan ini, nama kaum muslimin mulai diperhitungkan oleh kabilah-kabilah Arab. Mereka menyadari bahwa Islam bukan sekedar gerakan kecil, melainkan kekuatan yang dilindungi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin agama dan negara pun semakin kokoh. Kekalahan di Badar merupakan pukulan telak bagi kaum Quraisy. Banyak pemimpin besar mereka gugur
sehingga kekuatan politik Quraisy melemah. Rasa percaya diri mereka runtuh, muncul dendam dan rasa takut terhadap Islam. Sejak saat itu, Quraisy semakin serius memusuhi Islam, namun sekaligus menyadari bahwa mereka tidak lagi menghadapi lawan yang lemah. Perang Badar memperkokoh iman kaum muslimin. Mereka menyaksikan langsung bagaimana pertolongan Allah datang secara nyata saat mereka berada dalam keadaan lemah dan sedikit. Hal ini menumbuhkan keyakinan yang lebih kuat kepada Allah, semangat berjihad dan berkorban, kepercayaan penuh kepada kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Badar menjadi bukti bahwa janji Allah itu benar. Terbukanya jalan dakwah Islam. Setelah Perang Badar, dakwah Islam semakin luas. Banyak orang mulai tertarik kepada Islam, sebagian masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Islam menyebar lebih cepat di luar Madinah. Kemenangan ini menjadi media dakwah yang hidup, menunjukkan keindahan iman dan kekuatan akhlak Islam. Perang Badar juga mengungkap keberadaan orang-orang munafik di Madinah. Mereka yang sebelumnya berpura-pura mendukung Islam mulai memperlihatkan sikap dengki dan iri hati atas kemenangan kaum muslimin. Hal ini menjadi peringatan bagi umat Islam agar waspada terhadap musuh dari dalam, menjaga persatuan dan keikhlasan. Penetapan Badar sebagai Yaumul Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hari Badar sebagai Yaumul Furqan, yaitu hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Peristiwa ini menjadi standar sejarah yang membedakan antara iman dan kufur, antara keikhlasan dan kesombongan, antara pertolongan Allah dan kekuatan duniawi. Dampak Perang Badar sangat luas dan berjangka panjang. Ia bukan hanya mengubah peta kekuatan di Jazirah Arab, tetapi juga meneguhkan fondasi umat Islam dalam iman, persatuan, dan dakwah. Badar mengajarkan bahwa ketika umat Islam bersatu, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bertawakal dengan sungguh-sungguh, maka pertolongan Allah pasti datang, meskipun tantangan tampak begitu besar. Bab 9. Pelajaran penting dari Perang Badar. Perang Badar bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi madrasah keimanan yang penuh pelajaran bagi umat Islam sepanjang zaman. Dari pertempuran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nilai-nilai agung yang menjadi pedoman dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berjuang di jalan kebenaran. 1. Kemenangan datang dari Allah, bukan dari jumlah. Kaum muslimin menang meski jumlah mereka jauh lebih sedikit dan perlengkapan sangat terbatas. Ini menegaskan bahwa kemenangan bukan karena banyaknya pasukan, bukan karena kekuatan senjata, melainkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badar mengajarkan agar umat Islam tidak bergantung pada kekuatan duniawi, tetapi pada Allah semata. 2. Pentingnya iman, doa, dan tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memadukan usaha maksimal dengan doa yang sungguh-sungguh. Mereka berjuang di medan perang, namun hati mereka sepenuhnya bergantung kepada Allah. Pelajarannya, berusaha tanpa doa adalah kesombongan. Berdoa tanpa usaha adalah kelalaian. Keduanya harus berjalan bersama. 3. Ketaatan kepada pemimpin yang benar. Kaum muslimin taat sepenuhnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pembangkangan atau perpecahan di medan perang. Dari sini umat Islam belajar bahwa ketaatan kepada pemimpin yang adil dan bertakwa membawa kemenangan. Persatuan adalah kekuatan besar. Perpecahan adalah jalan kekalahan. 4. Musyawarah dan strategi adalah bagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pendapat sahabat, seperti saran Al-Hubab bin Al-Munzir dalam memilih posisi di Badar. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong musyawarah, strategi dan perencanaan bukan tanda lemahnya iman. Akal dan wahyu berjalan seimbang. 5. Akhlak mulia tetap dijaga dalam perang. Meskipun menang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pembunuhan berlebihan, memerintahkan perlakuan baik kepada tawanan, menolak kesombongan setelah kemenangan. Badar mengajarkan bahwa akhlak Islam tidak gugur di medan perang. 6. Kesombongan adalah awal kehancuran.
kaum Quraisy datang dengan kesombongan, pamer kekuatan, dan meremehkan kaum muslimin. Akhirnya, kesombongan itu membawa kehancuran mereka. Pelajarannya, kesombongan mengundang murka Allah. Kerendahan hati membuka pintu pertolongan. 9. Pengorbanan di jalan Allah tidak sia-sia. Para syuhada Badar telah mengorbankan jiwa mereka. Namun pengorbanan itu mengangkat derajat Islam, menjadi sebab tersebarnya dakwah, dikenang hingga akhir zaman. Allah menjanjikan kemuliaan abadi bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalannya. Perang Badar adalah cermin bagi umat Islam. Ketika iman, ketaatan, persatuan, dan tawakal bersatu, maka pertolongan Allah pasti turun. Pelajaran dari Badar tidak hanya berlaku di medan perang, tetapi juga dalam menghadapi ujian kehidupan sehari-hari. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.